sekali lagi saya ulang. Jadi caranya niat itu, kalau sholatnya sholat fardu, 3 itu yang harus ada. Aku sholat, udah fardu. Alhamdulillah bin Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa walidikum wa amatina wa amatikum wa amatil muslimin kafatan. La ilaha illallah. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal fi arkanis sholati, ing dalem nerangaken pira-pira rukune salat. Watakot jamalan wis dadi dhisik apa makna sholati, maknani salat lughatan ing dalem cara lughat to bahasa, wasyar'an lek ning dalem cara syara'. Pasal ini menerangkan rukun-rukunnya salat. Masalah sholat baik secara syar'i atau secara lughawi itu telah disebutkan di muka. Jadi sekali lagi saya sampaikan, rukun itu termasuk sesuatu yang harus dikerjakan di dalam sholat. Begitu juga syarat. Syarat dan rukun itu harus dikerjakan. Cuma bedanya kalau syarat itu di luar sholat, kalau rukun ya di dalam sholat itu sendiri. Jadi kalau salah satu dari rukun atau syarat tidak dikerjakan, maka sholatnya tidak sah. Bedanya kalau rukun itu berada di dalam sholat, ya sholatnya itu. Kalau syarat di luar sholat, ya. Syaratnya sholat bisa sah harus sesuci, harus pakai wudu. Wudunya itu di luar sholat. Wa arkanus sholati utawi pira-pira rukuni sholat iku sama niyata asyara. Walulas apane ruknan rukune. Apane ruknan rukune. Ahadua utai salah sijine 18 iku an-niyatu niat. Jadi rukunnya sholat menurut kitab takrib ini ada 18, karena beda-beda, ada yang 18, ada yang tidak sampai 18, karena tergantung cara menghitungnya. Kalau menurut kitab takrib rukunnya sholat itu ada 18. Artinya sholat itu harus mengerjakan 18 rukun ini. Salah satu tidak dikerjakan, maka sholatnya tidak sah. Ahaduha an-niyatu. Nomor 1 atau yang pertama yaitu harus niat. Ya, harus niat. Sholat tanpa niat maka tidak sah. Cuma caranya niat itu ulama berbeda-beda. Wahya utawi niat iku qasdus syai'i, nyejo suwiji-wiji muktaronan hale dan barengaken bi fi'lihi kelawan kelakuane syai'. Yang dimaksud niat yaitu bermaksud sesuatu bersamaan dengan pekerjaan, itu niat. Niat wudu ya ketika mengerjakan permulaannya wudu. Apa itu? Membasuh muka, itu baru niat. Jadi niat itu bersamaan. Kalau tidak bersamaan dengan pekerjaannya, itu bukan niat, namanya azam. Azam itu ya apa ya, nyejo, ya bermaksud nanti saya akan ke Surabaya si engko sian si durung budal, tapi lek ambek bareng ambek budale itu niat namanya. Sholat juga begitu. Oleh karena sholat itu harus niat, maka niatnya harus disertakan dengan permulaannya pekerjaan sholat.
Apa pekerjaan sholat yang pertama nanti? Ya. Wa mahalluha utai panggonan niat iku alqalbu ati. Tempatnya niat dalam hati. Lesan bukan tempatnya niat. Jadi usolli fardul maghribi upamanya itu bukan niat, itu lafadznya niat. Jadi nggak cukup kalau ada orang sholat cuma lesannya saja yang mengatakan usolli fardul maghribi dan lain sebagainya, maghrib, isya dan sebagainya. Itu bukan niat, lafadznya niat, tapi sunnah untuk diucapkan. Ya. Walaupun tidak pakai usolli, cuma dalam hatinya ada niat, cukup. Ya, cukup. Makanya yang menjadi rukun itu niat, bukan lafadznya niat. Karena niat itu suara hati, dalam hati, kerentek. Ya. Fa in kanat mongko lamun ana apa sholatu sholat iku fardhu fardhon, iku fardhon fardhu. Wajib mongko wajib apa niatul fardiyati, niat fardu. Wa qasdu fi'liha lan nyejo nglakoni salat. Wa ta'iniha lan nyataaken salat min subhin. Nyatane saking subuh au dhuhrin utawa dhuhur masalan lawan umpamane. Oleh karena tadi itu sholat itu harus niat. Bagaimana caranya niat? Dilihat, kalau memang sholatnya itu sholat fardu, yang harus diniati satu, niat fardiyah. Apa niat fardiyah? Fardhol lillahi ta'ala. Itu niat fardiyah namanya. Harus ada fardunya. Terus nomor dua, qasdu fi'liha. Niat mengerjakan, usolli. Saya sholat. Begitu. Dalam hati, aku sholat. Wata iniha, menyatakan sholatnya, menjelaskan sholatnya. Sholat apa? Subuh kah atau dohor? Artinya di dalam sholat itu cara niat harus ada tiga kalau sholat fardu. Satu, sholatnya sendiri itu harus dijelaskan sholat apa. Dua, harus ada niat untuk mengerjakan. Tiga, harus ada niat fardunya. Jadi kalau sholat fardu dohor untuk umpamanya cukup Allahu Akbar dalam hati, aku niat sholat. Itu namanya qasdu fi'liha. Aku niat sholat. Fardu dohor sudah itu cukup. Aku niat sholat fardu dohor sudah cukup. Sudah gitu dok. Makanya mudah kalau memang ngaji. Kalau nggak ngaji itu yang Allah dowo ya. Itu. Oleh karena niat itu harus disamakan bersamaan dengan permulaan awal sholat. Apa itu? Takbiratul ihram. Begitu ketika gini, ini harus ada niat dalam hati. Aku sholat fardu dohor. Sudah. Niat ingsun sholat, wah itu kepanjangan itu ya. Jadi tiga itu udah pokoknya. Kalau memang makmum harus ditambah makmum. Allah, aku sholat fardu dohor makmum. Aku niat sholat fardu dohor berjamaah. Aku niat sholat fardu dohor melok. Ya jadi makmum bisa. Tapi nggak diucapkan dalam lesan. Diucapkan dalam hati. Makanya sekali lagi niat, kalau niatnya sholat fardu harus ada tiga. Jadi satu, niat mengerjakan sholatnya itu. Dua, sholat apa yang dikerjakan. Tiga, harus ada fardunya. Perkara diwalak-walik gak apa-apa. Aku niat sholat duhur fardhu lillahi ta'ala, boleh. Sing simple, aku niat sholat fardu dohor. Atau kalau aku niat Allah, aku sholat fardu dohor. Sudah. Gitu. Masa kayak Allah nggak usah gini. Entah ini dek kene sambung ambek anu ya.
Allah, aku niat aku sholat fardu dhuhur, sudah. Sudah. Aku niat fardu maghrib, aku niat sholat fardu opo gitu. Tinggal kita kalau berjamaah ya ditambahi makmum. Jangan sampai kalau berjamaah nggak ditambahi makmum. Kalau imam terserah, ditambahi monggo, nggak ditambahi ya nggak jadi jamaah imamnya. Pahalanya cuma sholat sendirian kalau imam. Tapi kalau makmum kalau nggak niat berjamaah, tidak niat makmum, kok ikut sholatnya orang, itu yang nggak boleh, masalah itu. Wong ikut kok gak niat, ya. Jenenge melok iku kudu niat, ya. Fadilahnya enggak usah. Untuk imam, kalau imam niat sholat menjadi imam itu hukumnya sunnah kecuali Jumat. Kalau Jumat harus. Kalau berjamaah yang lain sunnah. Nggak niat imamnya nggak apa-apa. Tapi makmumnya tetap ada pahala 27 derajat itu. Tapi imamnya yang nggak mendapat pahala jamaah. Itu. Makanya sampean berjamaah kepada orang yang nggak tahu kalau sampean berjamaah, ya nggak apa-apa. Ya. Justru kalau sampean dolet orangnya nggak ngerti, gopo sangat no tamu ya, kesusu. Lah ya itu. Ya. Lah itu. Saumpama nggak tahu orangnya, sampean berjamaah, sampean mendapat fadilah, orangnya yang enggak. Kan sampean kan roman. Jadi cek podo-podo oleh didolit, ya. Oh, sing didolit gak ngerti, ya. Akhirnya tambah dicepetno. Ono opo ditulit aku. Itu ya. Ngode-ngode. Nah, kalau ya. imam seperti biasa jamaah itu. Iya. Misalnya dalam ucapannya itu imaman gitu. Tapi dalam niatnya enggak diikut, niatnya enggak jadi imam. Sudah ya. Kan berarti kan enggak jadi imam. Iya. Jadi usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati imaman atau makmuman, itu lafadznya niat. Sunnat dilafatkan, lesan. Udah. Kalau cuma melafatkan saja tanpa disertai niat, maka sholatnya tidak sah. Tidak sah, sholatnya tidak sah. Kalau yang lain niat dalam hati, cuma imamannya itu enggak dalam hati, cuma dilafatkan tok seperti sampean tadi itu, ya maka dia seperti sholat sendirian. Makanya semuanya itu diniati, bukan dilafatkan, baik imamnya atau makmumnya. Cuma kalau imamnya itu niatnya sunnah, tapi kalau makmum harus wajib, karena mengikuti orang itu harus niat. Gak niat juga pati melok berarti itu, ya. Itu. Jadi sekali lagi saya ulang, jadi caranya niat itu, kalau sholatnya sholat fardu, 3 itu yang harus ada. Aku sholat sudah, fardu dhuhur sudah, wis bar. Aku sholat fardu dhuhur sudah, ya sudah wis. Mustaqbilal kiblati adaan itu enggak apa-apa, sudah 2 rakaat. Itu. Itu kalau sholatnya fardu 3 harus ada. Ditambah kalau memang berjamaah makmuman.